Oke, terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi Shirley terakhir di akhir segmen bilang bahwa tunjukkan, buktikan, lakukan. Nah, apakah ada korelasinya Mbak Devi antara tadi permintaan pemenuhan janji-janji kampanye Presiden dengan arus kritik yang terjadi? Begini, arus kritik adalah bagian dari komunikasi. Tapi yang perlu kita pahami, komunikasi dalam konteks sosial masyarakat kita harus mulai memperhatikan juga cara ketimuran. Kenapa harus takut mengkritik kalau kritik yang kita sampaikan berdasarkan data, bukan berdasarkan fitnah atau bahkan hoaks dan menggunakan kata-kata yang pantas. Karena yang sering terjadi atas dasar demokrasi melakukan kritik tanpa data, fitnah, hoaks dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Artinya yang perlu belajar juga bukan hanya pemerintah jelas tempatnya untuk mendengarkan dan kemudian terus memperbaiki diri karena memang menjadi tugasnya. Tapi kita masyarakat juga harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, kalau tadi ada soal bagaimana proses kilometer dan apa dan sebagainya berbagai persoalan, pertanyaannya begini, tidak mungkin negara dalam hal ini aparat berani semena-mena misalnya menegakkan aturan ketika juga tidak bisa menunjukkan bahwa ada yang tidak tepat juga dalam proses menyampaikan aspirasi. Kalau bicara ada warga yang kemudian tersakiti, berapa banyak aparat yang juga menjadi korban sebenarnya. Yang memang kemudian karena dianggap tugasnya sebagai pemerintah, jadi layak untuk dicaci maki, layak juga untuk dilempari, layak juga diperlakukan hal yang tidak pantas misalnya. Nah persoalan hukum, saya kok percaya ya kita semua harus juga belajar proses. Bayangkan kalau pemerintah misalnya semena-mena melakukan penetapan hukum tanpa proses. Itu kan juga tentu saja tidak akan sehat. Dan bicara tadi misalnya 404 not found. Saya sepakat dengan beliau, bicara tidak hadir jangan diterjemahkan persoalan hanya fisik, tidak mau ketemu ketika demo. Faktanya kita perlu hope untuk negara ini. Dan kemarin saja misalnya dari segi aspek kesehatan, alhamdulillah berkat pemerintah dan masyarakatnya yang bekerja sama yang mungkin banyak menghabiskan waktu justru untuk mendukung pemerintah dengan misalnya ikut vaksin dan sebagainya, kita negara nomor 6 dengan jumlah vaksin terbaik yang artinya kita menunjukkan kita siap untuk bisa terbebas dari pandemi. Dari segi ekonomi, kita tahu semua seluruh dunia sekarang sedang terjun bebas. Kalau dituntut dengan banyak hal, faktanya kita malah cukup baik dibandingkan negara-negara maju. Artinya ada banyak hope juga. Kalau kemudian ada banyak harapan gitu. Ada banyak harapan, artinya bukan anti kritik, betul saya sepakat. Ada yang salah dari pemerintah cepat diperbaiki dan contohnya memang cepat diperbaiki. Ada hal-hal sikap-sikap yang langsung didengar. Polisi misalnya, tapi Pemda dan sebagainya. Mbak Devi, tadi dikatakan ketimuran ya, Bu Gusnul ya, ketimuran, pantas, etika, norma dan lain-lain. Ya. Nah, pakemnya siapa ketimuran dan kepantasan itu? Begini Mbak, ada tulisan tadi, dipaksa sehat di negara sakit. Itu hati-hati, itu sangat provokatif. Sedangkan saat ini seluruh dunia lagi berusaha sehat. Ingat, hati-hati ada sekitar menurut data 23,4% masyarakat kita yang nggak percaya COVID. Bayangkan kalau 23,4% ini berkeliaran kemana-mana, ini akan menimbulkan bahaya bagi bangsa. Nah kalau ini terus diprovokasi dengan komunikasi-komunikasi yang tidak memikirkan dampaknya, ini juga tentu tidak baik. Jadi itu bukan seni tapi provokasi, Bu Gusnul sepakat tidak? Ya tentu saja tidak. Kalau kita tadi bicara tentang komunikasi, itu hak warga negara. Forumnya di mana? Kalau forum politik, community, distrik, media, itu biasa saja. Itu yang namanya public expression. Jadi ekspresi di ruang publik. Bisa juga preferensinya kepada policy makers, ya, kepada DPR, Presiden. Kemudian bisa juga eksekutif dan presiden tadi. Cuma persoalannya kan nggak jalan demokrasinya, ya. Partisipasinya kalau tadi dikatakan itu namanya pendukung loyal. Sementara kalau yang oposisi dihabisi. Ini persoalan. Jadi belajar ilmu politik itu ada dan sebetulnya nggak apa-apa yang namanya oposisi itu. Kenapa? Kalau demokrasi doesn't work without political participation of its citizen. Jadi seperti kalau nonton Hamlet gak ada prince-nya. Nah itu seperti demokrasi tanpa kritik itu begitu. Nah jadi jangan kemudian ajarin siapa yang paling bertanggung jawab kalau rakyatnya tidak bisa pendidikan itu. Presiden. Kalau rakyatnya goblok yang tadi dikatakan, siapa yang salah? Presiden.
Loh kan tapi ada jajarannya. Loh ya iya, presiden dan seluruh jajaran, makanya sistem di dalam konteks itu leadership itu menjadi sangat penting. Jadi hati-hati juga, pelajari juga, jangan kemudian klaim, oh iya ini ngomong tanpa ini, ntar dulu deh, siapa yang ngomong tanpa data? Oke. Hoax juga jadinya, dan di dalam teori Bu hoax, Kusnul, orang yang bicara, Bu, yang paling sempurna membuat hoax itu ya rezim yang berkuasa. Karena sudah mempunyai semuanya. Dan itu buktinya, studi dari Oxford, udah jelas kok pakai buzzer. Ya, pemerintah ini. Saya tambahkan dulu sedikit. Kemudian apa? Udah jelas ditemukan buzzer rupiah itu berapa anggaran APBN. Anda bisa bayangkan, negara, rezim membayar buzzer untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Itu gimana? nah ini fitnah nih. Ini salah satu fitnah yang menurut saya sangat berbahaya. Hati-hati mengatakan Ya, fitnah. fitnah. Karena begini, tidak mungkin pemerintah membayar buzzer dan saya mau tahu. Pendukung loyal. Mana? Jadi nggak mau mendengarkan kritik. Kalau itu Ibu persoalannya. mengatakan ini pemerintah bayar, tolong tunjukkan kepada saya anggarannya. Karena kita nggak bisa hanya bicara menunjuk pemerintah tanpa data. Mana anggarannya? Harus ada anggaran. Ya, ada anggarannya. Saya mau lihat anggarannya di mana untuk membayar buzzer. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu ngomong formal. tadi kalau saya Ibu ngomong formal. Banyak sekali anggaran-anggaran Nggak bisa, yang Bu. itu tidak formal. Anda cek aja Pejaten. saya kasih tahu juga. Cek aja Pejaten. Saya kasih tahu juga. LSM di Indonesia ini yang dibayarin oleh negara asing banyak juga kalau kita mau bicara bahwa itu juga buzzer dari negara-negara asing. Banyak, tapi saya Kalau nggak dalam mau- konteks tapi itu saya saya tidak setuju. ingin bicara Jadi seperti buzzer itu. memang Dalam ada ya? konteks itu Saya setuju. tidak ingin bicara Oke. seperti itu. Oke. Maka saya menyatakan bahwa kalau ada tuduhan bahwa negara Punya kemudian anggaran buzzer. punya buzzer, menurut saya itu fitnah. Oke. Menurut saya itu fitnah. Tapi kalau Karena apa? influencer ada ya? Harus ada data. Oke. Kita bicara itu by data. Oke. Ya kalau bilang oh itu sudah rahasia umum, rahasia umum yang mana? Bukan, saya seperti tidak itu. rahasia umum, itu Nggak hasil bisa penelitian juga, dari itu Oxford tuduhan. University. Itu tuduhan sepihak. Itu hasil Ibu. riset Oxford Kemudian University. tulisan di Begini, Guardian Weekly riset ada. riset negara luar, apakah kita juga bisa percaya? Negara luar itu banyak juga kok yang ingin menghancurkan Indonesia. Oke. Banyak juga kok negara luar itu bohong. Emang kalau negara dari luar negeri itu kita kemudian percaya? Enggak juga. Karena Oke. apa? Karena mereka juga bermain. Oke. Kita tahu political will dari negara-negara luar untuk menghancurkan Indonesia juga, kita juga tahu sebagai politisi, saya paham Iya, betul. betul juga, tapi Gitu. presidennya juga bukan malaikat. Dia Betul. manusia biasa. Kalau- 65 janji, tak satu pun ditepati. Saya kasih tahu. 65 Saya kasih janji tahu, di dalam Sherly. pemilu, kampanye pemilu, belum satu pun yang ditepati. Wah, Saya kasih oke. tahu Sherly, Ya. kalau beliau bicara begitu menurut saya itu juga nggak benar. Oke. Hari ini ya pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan yang tercipta itu 10,4 juta Bappenas loh. Oke. Berarti sudah lewat target. Bappenas loh. Bappenas itu ngomong seperti itu nggak sembarangan. Artinya dia juga punya data. Oke. Artinya sudah terpenuhi kan? Nah, itu yang pertama. Infrastruktur terpenuhi. Oke. Iya kan? Rumah sakit terpenuhi karena saya juga pernah di DPR, saya tahu persis, saya di Komisi 9. Penguatan hukum? Penguatan hukum juga Penguatan dipenuhi? hukum terpenuhi. Hanya kalau belum maksimal, ya memang kita harus maksimalkan. Oke. Kan kemarin kita bicara soal demokrasi terkait Ya. dengan hukum ya, yang profesor siapa Yes. saya lupa. Beliau mengatakan bahwa demokrasi kita sudah baik, manusianya yang nggak baik, Oke. oknumnya yang nggak baik. Jadi bukan sistem yang nggak baik. Itu disampaikan oleh beliau loh kemarin. Oke. Itu fakta dan data. Baik. Nah Iya. itu yang benar menurut saya, bukan Tapi- katanya. Tapi anggaran buzzer nggak ada gitu ya? Nggak ada, saya bisa nyatakan itu tidak ada karena Oke. kalau ada tolong buktikan. Itu Oke, aja. kita akan bahas lebih tajam lagi setelah ini. Tetap di Perempuan Bicara.